Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra, saya dari kelas E angkatan 2023, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Baik, sebagai pendahuluan bahwa proses perkembangan manusia ini merupakan proses yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, memahami prinsip-prinsip perkembangan ini sangat penting bagi kita sebagai calon pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang perkembangan berkesinambungan. Nah, perkembangan berkesinambungan itu terjadi secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang hidup, bukan hanya masa kanak-kanak ataupun periode-periode lainnya, tetapi terdapat periode-periode sensitif di mana perkembangan tertentu lebih mudah terjadi. Nah, contohnya nih, anak usia dini berfokus pada perkembangan motorik kasar. Nah, sementara remaja lebih fokus pada perkembangan kognitif dan sosial emosional. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu kurikulum harus dirancang untuk mengakomodasi perkembangan bertahap peserta didik dengan materi yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan pembelajaran sepanjang hayat perlu dipromosikan, seperti itu. Nah, contohnya tadi itu anak usia dini fokus pada perkembangan motorik kasar, dan anak usia remaja lainnya itu lebih fokus pada perkembangan kognitif dan sosial emosional. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan terarah. Nah, perkembangan terarah memiliki arah dan tujuan tertentu, itu maksudnya, dan sederhana ke kompleks, dari sederhana ke kompleks, dari ketergantungan ke mandirian. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu pendidik perlu memahami tahapan perkembangan merancang pembelajaran yang menantang, namun tetap sesuai dengan kemampuan peserta didik, memberikan kesempatan untuk berkembang secara mandiri. Nah, contohnya ya, bayi belajar merangkak sebelum berjalan, anak belajar membaca sebelum menulis. Jadi, pendidik perlu memahami tahapan perkembangan dan merancang pembelajaran yang menantang, namun tetap sesuai dengan usianya, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah perkembangan individual. Setiap individu memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang berbeda. Tidak ada dua individu yang sama persis, ya kan? Nah, jadi implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu pembelajaran harus bersifat individual dan diferensiasi pembelajaran, mengakomodasi perbedaan gaya belajar, kecepatan belajar, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Penilaian yang holistik dan berdiferensiasi. Nah, contohnya ya, ada anak yang cepat matematika dan ada juga anak yang sukanya berolahraga. Itu harus di sini harus kita adakan diferensiasi pembelajaran, seperti itu. Karena ada anak yang memang bidangnya itu di olahraga kah, atau dia di akademik. Nah, jadi itu pentingnya diferensiasi pembelajaran. Nah, yang keempat itu adalah interaksi antara hereditas dan lingkungan. Nah, maksudnya adalah perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Nah, interaksi antara keduanya menentukan potensi perkembangan individu. Nah, implikasinya dalam pendidikan yaitu pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangsang perkembangan peserta didik, memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kaya stimulasi, perhatian pada latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Ya, jadi kita harus perhatian pada latar belakang sosial atau ekonomi pada peserta didik kita nanti. Nah, contohnya nih, ada anak dengan potensi genetik tinggi dalam musik akan berkembang lebih baik jika mendapatkan kesempatan belajar musik. Itu.
Nah, selanjutnya adalah perkembangan multidimensi atau multidimensional. Nah, maksudnya perkembangan terjadi di berbagai aspek, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial ekonomi, sosial emosional dan moral. Nah, aspek-aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan semua aspek perkembangan peserta didik secara seimbang, pendekatan holistik dan pembelajaran. Nah, contohnya keterampilan sosial yang baik dapat mendukung keberhasilan akademis. Seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, memahami prinsip-prinsip perkembangan sangat penting bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Terus yang kedua, dengan memahami prinsip-prinsip perkembangan ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan umur dan kebutuhan dan ataupun karakteristik setiap siswa. Terus yang ketiga, pembelajaran yang memperhatikan prinsip perkembangan akan menghasilkan peserta didik yang secara optimal. Seperti itu. Jadi saya pikir sekian dari saya. Saya mohon maaf karena tidak menggunakan PPT sesuai yang Ibu arahkan karena HP saya sedang bermasalah dan memori cardnya full sekali. Jadi alhasil saya tidak bisa mengedit apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.